Tunggilan. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara semuanya? Tetap semangat dan tetap sehat dalam menjalani hari-hari kita. Malam ini bersama dengan saya, Pendeta Maria dari GKJW Klanting, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang ajaib, kami sungguh bersyukur terkhusus di hari ini ya Bapa. Kami telah menerima begitu banyak kekuatan dan penghiburan yang senantiasa terus Tuhan curahkan kepada kami. Dan jika pada malam hari ini ya Bapa, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami tetap memohon kuat kuasa Tuhan, pengertian dari Engkau ya Bapa, untuk kami boleh semakin mengerti, dan biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi kekuatan dan penghiburan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 25. Yesaya 25 ayat 1 sampai 5 yang demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema pada malam hari ini adalah bersyukur dan bersukacita di tengah kemalangan. Bapak, Ibu, bersyukur dan bersukacita karena hal yang baik itu adalah sesuatu hal yang mudah kita lakukan. Tetapi bagaimana jika kita harus bersyukur dan bersukacita di tengah kemalangan kita? Apakah bersyukur dan bersukacita itu akan menjadi hal yang mudah bagi kita? Nah, di dalam Yesaya yang sudah kita baca pada malam hari ini, Yesaya mengajak orang-orang Israel untuk tetap bersyukur dan bersukacita meskipun mereka melihat bahwa Yerusalem telah dihancurkan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa kedepannya tidak hanya saja kota Yerusalemnya yang dihancurkan, tetapi juga bangsa Israelnya juga akan dihancurkan, dibuang ke negeri yang asing. Nah, hal ini terjadi karena sikap bangsa Israel yang salah, yang tidak berkenan dan menjauh dari Tuhan. Maka sejak saat itu bangsa Israel terus mengalami kemalangan di dalam kehidupan mereka. Akan tetapi kemalangan itu tidak terus-menerus dirasakan oleh bangsa Israel.
Karena kemudian mereka bertobat, dan setelah pertobatan ada pemulihan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Seperti yang sudah diungkapkan di dalam Yesaya 25, khususnya di ayat yang ke-1, ayat 1b. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ini artinya kemalangan yang dialami oleh bangsa Israel, atau bahkan yang kita alami, tentu semuanya tetap berada di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Nah, pertanyaannya atau refleksi kita pada malam hari ini adalah bagaimana di tengah kondisi kita saat ini kita tetap mampu bersyukur, bersukacita dalam kemalangan yang bisa kita katakan kita sedang berada di dalamnya, di tengah pandemik yang tidak akan pernah kita tahu kapan berakhirnya. Yesaya 25 ayat 5b mengatakan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Ini adalah merupakan sebuah gambaran di mana ketika matahari menyinari dengan teriknya dan kita berada di bawah terik matahari itu, maka Tuhan sudah menyediakan awan bagi kita. Tuhan sudah menyediakan awan bagi kita. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus terus bergerak untuk tetap berada di bawah naungan awan. Sehingga walaupun terik matahari ada atau kemalangan, penderitaan menimpa kita, kita tetap bisa merasakan damai sejahtera dan tetap bisa memandang masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan di saat itulah rasa syukur dan sukacita tetap bisa kita ungkapkan walaupun kehidupan kita mungkin mengalami berbagai kemalangan, khususnya di hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika di tengah kehidupan kita saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana kita semua sudah terkena dampaknya tanpa terkecuali, bahkan sampai harus membuat kita sebagai manusia menderita, maka Tuhan melalui Yesaya mengajak kita untuk merenungkan dua hal, yaitu yang pertama bahwa dalam situasi kemalangan, penderitaan, kita harus tetap mampu menikmatinya, bersyukur dan bersukacita, karena semuanya tetap berada di dalam rancangan Tuhan. Bagian yang kedua adalah melalui Yesaya, Tuhan mengajak kita untuk belajar dari semua kemalangan yang terjadi, bukan untuk membinasakan kehidupan kita, tetapi agar kita tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh seturut dengan rancangan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, maka mari bersama-sama di tengah situasi dan kondisi kita saat ini, janganlah semuanya ini membuat kita lemah, janganlah membuat semuanya ini membuat diri kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi justru sebaliknya, kita akan menjadi pribadi, kita akan memiliki iman, dan kita akan memiliki kemampuan untuk mengerti setiap apa yang ingin Tuhan kehendak di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Selamat bersyukur, selamat bersukacita di tengah kemalangan kita. Tuhan pasti menguatkan kita. Amin. Mari bersama kita akhiri renungan kita pada malam hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami memohon pertolongan Tuhan agar di tengah kehidupan kami saat ini,
kami tetap dapat bersyukur dan bersuka cita, karena hanya Engkaulah kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan atas ketidakmampuan kami dalam menjaga dan merawat kehidupan ini. Terpujilah namamu. Amin.